ini nanti ada sesi tanya jawab kepada guru kita Gus Faiz Moderator, Ketua DPD Ranting pada Lembar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama wal umara, para sepuh tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita hormati kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz Syukur Makmun LCMA yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang mungkin mengikuti sebagaimana yang sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Lolio selaku Wakil Ketua 1 DFI Ranting Kelurahan Pademangan Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghadiri taklim rutinitas DFI Ranting Kelurahan Pademangan Barat yang pada malam ini dalam kajian tematik yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz Syukur Makmun LCMA. Semoga hadirnya kita senantiasa akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema menjelang datangnya bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya kita sama ketahui lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita ingin mengetahui amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan ketika berada di bulan Rabiul Awal, yang insya Allah kita akan memasuki bulan Rabiul Awal itu tepatnya pada hari Ahad malam Senin, jatuh tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Untuk itu kita langsung saja kepada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz Syukur Makmun untuk menyampaikan berkenaan tentang amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Rabiul Awal. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan bermuajahah di musala ini tadi oleh Ketua DMI Ranting Pademangan Ustadz Hendra dijelaskan tentang amalan apa yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Rabiul Awal. Secara umum, secara prinsip itu
khusus terkait dengan bulan Rabiul Awal. Berbeda misalnya dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu ada amalan khusus yang memang hanya untuk bulan Ramadan. Contohnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu memang khusus untuk ibadah di bulan Ramadan. Nanti ada amalan khusus, misalnya kalau kita melakukan ibadah haji, yang namanya tawaf, yang namanya wukuf, itu hanya bisa dilakukan di tempat yang ditentukan dan pada waktu yang ditentukan. Kayak Ustaz Hendra misalnya nanti mimpin umroh, tiba-tiba main ke Arafah. Datangnya beliau ke Arafah itu hanya wisata, bukan untuk wukuf. Kalau wukuf di Arafah misalnya nanti di luar tanggal 9 Dzulhijjah itu bukan rajin tapi bodoh, kan begitu. Karena yang namanya wukuf di Arafah itu hanya bisa dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu prinsipnya. Tetapi kemudian kalau dikaitkan dengan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu meletakkan di dunia ini pada makhluk-makhluknya itu kehormatan yang harus dijaga. Itu adalah keistimewaan yang harus dihormati oleh kita sebagai hamba Allah, karena keterkaitan ini dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau ada orang yu'adzim, yang menghormati, yang menghargai, yang menjunjung sya'air. Sya'air itu syairah, syiar, lambang atau simbol. Satu contoh misalnya, simbol yang mudah untuk dilihat itu kayak Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam, tapi kita cium. Kita mencium Hajar Aswad itu sebetulnya bukan menghormati hajarnya, tapi karena menghormati perintah Allah. Kata Allah, kalau kamu hamba saya, maka sebagai seorang hamba, apapun yang saya perintahkan, kamu pasti taat, kamu pasti patuh. Walaupun ini batu, tapi saya nyuruh semua orang yang beriman itu untuk mencium batu ini. Ka'bah misalnya, Ka'bah itu bangunan. Dari aspek bangunannya tidak ada yang istimewa sebagai satu apa ini? Bangunan. Dia disusun dari batu, isinya juga sama, ada keramiknya, ada hiasannya. Tetapi Ka'bah itu harus dijadikan kiblatnya sholat. Harus kita misalnya berputar tawaf itu harus ada Ka'bah, ya Ka'bah itu. Walaupun di Pondok Gede ada Ka'bah Timuan gitu, tapi tidak sah gitu. Kalau Bapak kemudian merasa tawaf di sana tidak sah, karena yang disuruh dihormati sama Allah bukan yang di Pondok Gede, tapi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Ini yang ada kebaikannya, itu yang ada di kota Mekah. Maka kita disuruh hormati. Ketika misalnya Rasulullah bersabda, ridhonya Allah itu bergantung dengan ridho al-walidain. Maka kemudian kalau lebaran kita itu sungkem, lihat dulu, ada kan sungkeman itu, kan ada orang itu kadang-kadang kurang piknik, mengharamkan sungkeman bahwa sungkem itu haram, musyrik karena nyembah orang tua, bukan haram, otaknya konslet gitu. Karena saya ketika sungkem sama orang tua, bahkan misalnya saking cintanya dia sungkem, dia sujud, dia cium kaki orang tua, maka itu dalam agama namanya penghormatan, bukan ibadah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini menegaskan betul bahwa kun
kuncinya orang itu nanti hidup itu merasa aman tentram antara budaya dan agama, itu membedakan mana penghormatan, mana ibadah. Ya. Nabi Yusuf itu ketika selesai dari episode akhir kehidupannya, itu kan kemudian naik ke atas panggung menjelaskan kepada orang tuanya Nabi Yakub alaihissalam. Dia katakan, Abi, Bapak, hada takwil, ini adalah takwil, tafsir dari mimpi saya dulu ketika saya bermimpi melihat bulan, matahari, dan bintang itu sujud kepada saya. Hari ini Allah berikan itu semua kepada saya. Saya bukan saja menjadi nabi, tapi saya juga sekaligus menjadi raja. Saya menjadi raja sekaligus juga menjadi apa ini? Nabi. Mendengar anaknya cerita kayak gitu, itu Nabi Yakub, istrinya, ibunya Nabi Yusuf itu, dan semua saudaranya, itu Quran mengatakan sujud. Tetapi sujud di sini itu bukan sujud ibadah. Sama toh dengan malaikat itu, ya, ketika Allah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dia disuruh sujud, tapi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud at-ta'zim, penghormatan, bukan ibadah. Kenapa disuruh sujud sama Nabi Adam? Karena Nabi Adam ini menggambarkan kesempurnaannya ciptaan Allah. Malaikat itu luar biasa, tapi tidak punya hawa nafsu. Saya tidak bisa bayangkan kalau ketua DMI itu malaikat. Yang ini tidak ada seragam, nggak ada. Mana malaikat peduli sama seragam? Nggak ada. Ngaji juga nggak pakai pisang. Oh iya, kenapa? Malaikat tidak bisa. Nggak akan ada pembangunan, nggak akan ada kita coba ke masjid ini indah semua, karena kita punya hawa nafsu. Saya laki ini perlu dandan karena saya tahu yang datang ibu-ibu. Coba yang datang laki semua bodoh amat. Mau bangun tidur kayak mau apa? Kenapa? Nggak butuh itu. Sama kok ibu-ibu kalau pengajian itu yang lama, bukan persiapan niatnya. Jilbabnya warna apa? Itu yang lama betul. Ya kan? Kenapa? Tapi gara-gara itu indah. Coba kita lihat saudara yang pernah ke Masjidil Haram. Orang sholat itu pakai baju yang menurut pandangannya itu paling bagus. Bagusnya orang sholat itu beda-beda. Yang Indonesia mau kena itu. Dulu asalnya bukan hanya putih, sekarang mulai ada itu, ada warna-warninya, ada kembang-kembangnya, ada bordir, ada batik. Yang Arab-Arab dulu asalnya hitam kayak ondel-ondel. Sekarang mulai aneh-aneh kan saudara. Kenapa? Itu karena keindahan. Musola ini coba lihat. Ini ada nafsu, Pak. Maka kalau Allah menciptakan semuanya bagus, coba ketua musola nggak ada nafsunya. Ya, nggak secakap ini musola. Kenapa? Oh, gua nggak boleh kalah dong sama musola yang sana. Saya nggak boleh kalah. Itu kan didorong oleh apa itu? Maka karena malaikat ini tidak punya ini, maka ketika Allah katakan malaikat ini kan merasa hamba Allah yang paling suci. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ternyata untuk menjadi yang baik itu gak selamanya hanya tasbih. Makanya Islam itu keren. Ada waktu yang bahkan Bapak haram untuk sholat. Sholat itu tiang agama. Tapi ada waktu yang diharamkan untuk sholat. Bapak kalau bisa kasar, sholat ba'diyah ya, itu bukan rajin geblek. Habis subuh ba'diyah kurang terbaik itu Pak. Bapaknya ini ngajinya kurang jauh itu. Ya. Dulu saya tanya sama guru saya, kenapa sih harus ada al-awqat al-manhi anha an-sholat? Kenapa ada waktu? Guru saya itu bilang, supaya orang itu ngerti hidup itu tidak sholat aja. Coba habis subuh terus kata Rasulullah, siapa yang sholat 100 rakaat habis subuh dakhala jannah. Dijadikan alasan sama Pak Wali yang nggak kerja. Ya, orang mau dapat surga, sholat dia 100 rakaat. Itu dia.
yang sempurna, ini yang taat kepada Allah padahal punya hawa nafsu, malaikat itu disuruh sama Allah usjudu sebagai penghormatan terhadap simbol kesempurnaan ciptaan Allah. Bapak disuruh menghormati yang namanya Hajar Aswad. Bapak disuruh cium tangan, hormat sama kedua orang tua, itu sebagai simbol bahwa orang yang hormat dengan syairah tanda kesempurnaan dan keistimewaan ciptaan Allah itu menunjukkan min taqwal qulub, orang itu punya takwa dalam hati. Nah, ini baru masuk nih indahnya Islam. Apa-apa yang menjadi pekerjaan biasa kalau dikaitkan dengan syiar tadi itu menjadi luar biasa. Satu contoh, Maulid Nabi. Ini banyak orang bilang bid'ah. Itu salah persepsi, Pak. Bid'ah itu pada ibadah. Kalau Bapak sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Sholat isya 2 rakaat itu bid'ah. Kalau maulid itu asalnya bukan ibadah. Enggak boleh saya katakan maulid itu ibadah dalam artian khusus, tidak boleh. Karena ibadah khusus itu sholat, ibadah khusus itu puasa. Maulid itu apa? Tradisi. Maulid itu apa? Ungkapan. Lihat Pak. Tapi nanti ungkapan ini kalau baik dia jadi baik dapat pahala. Kalau jahat ya. Contoh ya, ungkapan itu tidak ada yang bisa menilai dari aspek agama kecuali nanti setelah dilihat manfaatnya. Contoh, kita dulu nih masih muda, itu lihat cewek cakep kan kita kirimin bunga mawar. Iya kan? Kenapa dikirimin bunga mawar? Kemungkinannya dua. Yang pertama dia nggak pede untuk ngomong, aku cinta padamu. Dia nggak pede. Kenapa? Ini muka standar BPS, ya kan? Ini bukan muka yang cakep nih. Kalau dia langsung ngomong begitu, takutnya ditolak. Nah, maka dia kirimin dulu bunga mawar. Begitu dia kirim bunga mawar, bunga mawar ini kan materialisme dari yang namanya cinta. Cinta itu abstrak, nggak bisa dilihat. Supaya terlihat, kirimin bunga mawar. Gitu. Kalau mau lebih terlihat, kirimin duit. Oh itu luar biasa itu kalau ya kan? Iya. Kirimin duit, kirimin nasi padang tiap hari, ya kan? Maka dia akan menangkap nih perempuannya. Oh ini laki-laki sayang betul sama saya. Nasi padang dikirim, bunga dikirim, duit dikirim, transfer, rumah dikasih. Masya Allah. Itu sebetulnya, itu kan saya ketika memberi itu kepada perempuan, itu kan ekspresi. Kalau kemudian nanti berujung kepada pernikahan, maka bunga mawar itu jadi pahala. Tapi kalau saya kirimin bunga mawar istri orang, itu jadinya dosa. Kenapa? Merusak rumah tangga orang. Jadi bunga mawarnya itu tidak ada hukumnya pada aslinya. Tapi dia bisa dihukumi baik atau dihukumi tidak baik. Itu bagaimana nanti wujud akhirnya. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan ekspresi. Ekspresi menunjukkan kecintaan saya kepada Rasulullah. Ekspresi itu tidak ada hukumnya. Bapak kemudian bikin nasi gurih. Kenapa bikin nasi gurih? Ya saya sudah ingat sama Rasulullah. Ini Nabi lahir, saya bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Ungkapan itu saya bagi nasi gurih. Tidak ada orang bilang hukumnya apa itu. Haram. Karena ini ekspresi. Nah begitu Bapak Ibu kemudian ingat, ini bulan kelahiran Rasulullah, tanda cintanya saya kepada Rasulullah. Atau supaya orang ingat, Bapak jangan pakai ukuran diri sendiri. Kita ini alhamdulillah karena jadi anggotanya Ustaz Hendra DMI, sekurang-kurangnya ke masjid seminggu sekali, sekurang-kurangnya itu Jumatan, ya kan? Pengurus DMI pastilah ke masjid untuk ngabsen khotib-khotib kan? Ya, yang diundang lewat DMI mungkin diminta potongan 10% dari amplop. Oke, mungkin begitu. Paling tidak seminggu sekali dia ngecek ke masjid. Syukur-syukur tiap maghrib, tiap isya, maka tentu ingat sama Nabi Muhammad.
di tempat lain yang mungkin karena godaan aktivitas duniawi, mungkin sudah lama tidak baca sholawat, mungkin sudah lama tidak memperhatikan Rasulullah. Begitu Bapak lihat, ya Allah, banyak orang yang lupa sama Nabi Muhammad. Saya bikin perayaan maulid, saya baca Simtud Duror, supaya nanti orang, siapa tahu itu yang dibaca di masjid itu apa sih? Oh, itu maulid tiba. Dia kemudian tiba apa ya? Kan gampang sekarang. Masukkan ke alun Google, ya kan? Ad-Diba. Maka keluar itu. Diba adalah bacaan yang biasa disenandungkan setiap malam Jumat oleh masyarakat Indonesia. Nanti ada tawarannya. Anda ingin file PDF-nya, Anda ingin dengan terjemahannya, maka dia yang asalnya tidak tahu, jadi tahu. Oh, Diba itu ternyata manaqibnya Rasulullah, sirahnya Nabi. Dia baca, ya Allah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksifun alaihi. Nabi itu sehebat-hebatnya melangit Isra Mi'raj, tapi sendalnya rusak, maka itu dijahit sendiri. Betapa rendah hatinya orang ini yang sudah sampai ke langit ketujuh, tetapi menghargai semua orang yang ada di bumi. Gara-gara saya bikin maulid, ada orang yang tahu perilaku Rasulullah, maka maulid tadi mendatangkan pahala. Semua yang mendatangkan pahala itu dianggap bagian dari ibadah dalam pengertian yang umum. Bapak kerja itu kan bukan ibadah kayak sholat, tapi Bapak bekerja kalau niatnya nih nanti ngasih makan istri yang halal, anak disekolahkan yang baik, maka pekerjaan yang Bapak lakukan itu bernilai apa itu? Ibadah. Ibadah dari mana? Ngasih makan orang lain yang halal itu ibadah. Maka ini sama. Begitu masuk bulan Maulid, dulu saya di Mesir itu punya guru, Pak. Guru ini tidak kaya banget. Tapi kalau tanggal 1 Rabiul Awal pengajian, misalnya Rabiul Awal datang kayak Sandra bilang malam Senin, maka di pengajian ini ustaz yang biasanya bawaan diterima amplop, ini bagi-bagi permen yang mahal. Kalau di Indonesia kayak silver queen, dia bawa 1 dus silver queen. Ngapain? Bagi-bagi anak. Jadi setiap anak yang ngaji itu dibagi-bagi. Kadang yang tua juga nggak tahu mau ikut antri itu. Yang di Mesir itu, dibagi nggak kayak silver queen itu, bawa 1 box besar ya. Guru saya itu ya. Saya tanya, kenapa kamu kok sampai kayak gini? Saya cuma buat tradisi aja. Anak-anak kecil di kampung saya itu otomatis tahu kalau dibagikan silver queen itu masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu apa? Bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang lupa dengan Nabi asal melihat coklat ingat Nabi. Bagaimana kalau setiap malam Rabiul Awal dibagi malam sama Pak Wali? Kan? Ini kalau dijadikan tradisi, maka ini sebetulnya tradisi. Bagi-bagi coklat itu tradisi, tapi nanti orang jadi tahu di Mesir itu ada lampu Pak indah kayak famous. Itu akan itu orang tahu cuma dua. Ini awal Ramadan atau ini awal bulan Rabiul Awal. Ini tradisi, tidak ada makna ibadah secara khusus, tetapi kalau untuk mendatangkan kebaikan, maka itu dinamakan apa ini? Ibadah secara umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu kemudian melakukan aktivitas apapun, diniatkan karena ingat ini bulan kelahiran Rasul, ungkapan cinta saya dengan Rasulullah, misalnya, ya. Tahu-tahu yang saya kemarin itu terinspirasi dengan AI sekarang yang handphonenya bagus seperti iPhone, itu bisa bikin film animasi tersendiri hanya dengan merangkaikan gimana malam kelahiran Rasulullah itu dimasukkan kisi-kisinya, bagaimana Sayyidah Aminah, bagaimana sebelum melahirkan, bagaimana ketika melahirkan, apa yang itu tidak muncul film animasi. Saya membayangkan Ustaz Hendra, kalau kemudian kita bayarin orang, ya, bikin film animasi, Tom and Jerry Maulid Nabi, Masya Allah, Tomnya Asraqal, ya Nabi, salam alaika, ya, Jerry-nya bagi-bagi apa ini, nasi gulai misalnya. Yakin anak kita yang kecil itu tertanam pengetahuan yang cukup terhadap Rasulullah. Anak sekarang itu nggak suka dengerin ceramah saya, Pak. Nggak suka, zamannya berubah. Tapi kalau nonton film,
Ini luar biasa. Kalau itu kemudian kita buat satu amalan ini, maka nanti itu dicatat Bapak oleh Allah tuh sebagai ibadah. Ibadah apa? Menanamkan kepada generasi yang akan datang mahabbah, cinta kepada Rasul. Ini Ustaz Hendra, jadi itu secara umum yang bisa kita lakukan, perbuatan apapun yang kita kaitkan sebagai kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Gus, tadi disampaikan